Tiba-tiba, bos gangster itu menyerang dengan pisaunya, menusuk lurus ke arah dada. Tapi Kang Mu dengan sigap menghindar ke samping, lalu langsung menggenggam tangan yang memegang pisau itu. Namun, tanpa diduga, bos gangster mengeluarkan pisau lain dari tangan satunya dan menyabet dari bawah ke atas. Kang Mu buru-buru mundur ke belakang. Bos itu memutar pisaunya di udara dengan angkuh sambil berkata, "Sayang sekali tanganmu hampir kupotong." Kang Mu tersenyum tipis dan menjawab, "Bagus, penghitungan selesai." Sambil menunjuk ke arahnya, Kang Mu menambahkan, "Kau seharga 1 juta won." Bos gangster itu menatapnya dingin dan berkata, "Kau terlihat santai sejak tadi. Jangan sok, sialan." Kang Mu tetap kalem dan membalas, "Bukannya kau yang sok mutar-mutar pisau." "Diam!" teriak bos itu sambil kembali menerjang. Kang Mu menunduk ke belakang, menghindari serangan, lalu menyamping cepat, dan menyikut keras ke perut lawannya. Bos gangster terpental. Sebelum sempat jatuh, Kang Mu langsung meninju dari atas ke bawah tepat ke kepalanya. Seketika itu juga, pria itu ambruk ke lantai. Kang Mu berdiri tegak, memandangi tubuh itu, lalu bergumam, "Wah, dia langsung pingsan." Salah satu anak buah gangster itu memaki, "Bajingan ini." Kang Mu hanya menyeringai, lalu berkata sambil mengejek, "Apa cuma itu yang bisa kau lakukan?" Mengutuk sambil gemetaran bawa pisau. Ia membungkuk, mengambil pisau yang terlempar di lantai, lalu memutarnya pelan di tangannya. "Oh iya, bukan gitu caranya pakai pisau," katanya sambil melirik tajam. "Mau aku ajarin?" Beberapa saat kemudian, kedua gangster itu sudah tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Yojin muncul dari belakang dan bertanya, "Apa mereka mati?" Kang Mu menjawab santai, "Aku enggak membunuhnya, bodoh." Tiba-tiba, matanya menangkap Junyong yang mencoba kabur pelan-pelan. "Woi, babi, mau kemana? Kubunuh kau kalau coba-coba kabur." Tiba-tiba, bos gangster yang sebelumnya pingsan mulai tersadar dan bersuara pelan, "Hei, apa kau pikir aku akan membiarkan ini?" Kang Mu pun mendengus sambil mendekat. "Ho, kau waras. Baru kuhajar tadi, sekarang harus kuhajar lagi rupanya." Dalam ruangan yang gelap dan sunyi, ketegangan memuncak. Bos gangster itu memaksakan senyum sinis, lalu berkata, "Choi Soyun, kudengar adikmu sedang sakit." "Apa yang terjadi?" "Hah." Ucapan itu disusul dengan tawa kecil yang menjengkelkan. "Kurasa dia tidak akan bangun lagi." Mata Kang Mu langsung berubah tajam. Amarahnya meledak. Dalam sekejap, ia menjambak rambut bos gangster itu dengan kasar. Tatapannya menusuk seperti belati. "Hei," katanya dengan suara rendah dan dingin, "kau memeriksa keluargaku." Bos gangster itu masih mencoba memancing emosi. "Kenapa? Kau takut?" Kang Mu menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya, lalu dengan nada penuh ancaman, berkata, "Coba saja, biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan." Bos gangster itu tergelak kecil dan menatap balik dengan pongah. "Kau mau membunuhku? Pernah bunuh orang? Hah?" Kang Mu tak menjawabnya langsung. Ia hanya melirik ke arah belakang dan berseru, "Yojin." Suara Yojin terdengar menjawab, "Ya." Kang Mu tak mengalihkan tatapannya dari si bos gangster. "Jangan kasih makan si sampah ini," katanya datar, penuh tekanan. "Aku yang akan mengurusnya sendiri." Lalu, ia mendekat sedikit dan menambahkan dengan suara yang lebih pelan namun mengerikan, "Daripada membunuhmu, akan kutunjukkan sesuatu yang lebih dari itu." Tiba-tiba, suara teriakan menggema memecah kesunyian, membuat semua orang terdiam sejenak. Yojin bergumam dalam hati, "Gila, suasana makin kacau." Pandangannya langsung menangkap sosok Junyong yang perlahan mencoba kabur lagi. Tanpa pikir panjang, Yojin segera menarik kepala Junyong dan berkata tajam, "Mau kemana sih?" Junyong meronta, "Sial, lepasin aku." Tapi Yojin tetap menggenggamnya erat, matanya mulai memerah, Junyong, dasar bajingan." Suaranya pecah, bukan hanya karena marah, tapi karena kecewa. "Apa kau nggak sadar kita ini udah terlalu menyedihkan? Harusnya, setelah kau punya uang itu, kau mulai hidup dengan benar. Itu jauh lebih baik daripada sekarang, hidup miskin, terus lari." Junyong hanya menjawab dengan suara parau, "Uangku." Namun Yojin tak tahan lagi, dia berteriak, "Go Junyong. Apa kau pikir itu uangmu? Hah? Kau mau aku percaya omong kosong itu?" Napasnya memburu, matanya menatap lurus ke arah Junyong. "Sampai kapan kita bakal hidup kayak gini terus? Jawab aku, sialan." Tiba-tiba, suara Kang Mu terdengar dari belakang, "Udah selesai." Yojin tersentak sedikit dan menjawab cepat, "Ah, iya." Tanpa membuang waktu, dia pun meraih ponsel Junyong, lalu menatapnya tajam, "Berapa passwordnya?" Junyong mencibir, lalu menjawab dengan suara menantang, "Sial, aku nggak akan bilang, meskipun aku mati." Belum sempat menarik napas lagi, pukulan keras dari Kang Mu langsung menghantam wajah Junyong hingga terdorong ke samping. Kang Mu mendekat, menatapnya dengan dingin, "Hei, kau pikir Yojin itu gampang dibodohin, hah?" Lalu dengan suara semakin rendah namun tajam, Kang Mu menambahkan, "Kau mau aku tunjukkan lagi apa yang udah kulakuin ke gangster itu tadi?" Junyong mulai gemetar, tubuhnya lemas.
Kang Mu mendekat lebih jauh, dan dengan suara yang nyaris seperti bisikan maut, dia berkata, atau, kau mau ngerasain sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Akhirnya, Junyong menyerah, nadanya patah dan ketakutan, Pak, passwordnya. Setelah Junyong menyerahkan passwordnya, Yojin langsung membuka ponselnya dan mulai memeriksa. Kang Mu, yang masih berdiri waspada, bertanya pelan, kau sudah menerima semuanya? Yojin mengangguk singkat, iya. Di sudut ruangan, Junyong mulai meracau, sial, lalu berteriak, Yojin. Ini nggak bisa diterima, aku bilang aku salah, aku nggak akan kayak gini lagi, sumpah. Tolong balikin uangnya, 300 juta, enggak deh, 100 juta aja. Tolong, tapi Yojin tetap menatapnya dingin, kau seharusnya ngelakuin itu lebih awal waktu aku minta. Sekarang semua jadi begini karena keserakahanmu. Kang Mu pun mendekat, menyeringai tipis. Hei, aku punya sesuatu yang lebih berharga dari uang. Ia mengeluarkan kantong plastik berisi makanan dari dalam jaketnya dan mengangkatnya pelan, ibumu yang kasih, ini lezat. Junyong menatap mereka dengan mata membelalak, suaranya sedikit bergetar, apa kau yakin, kau nggak bercanda? Kang Mu langsung menatap tajam, seolah tak percaya dengan pertanyaannya. Bercanda, hei, menurutmu, cinta seorang ibu itu lelucon? Dia mendekat, suaranya makin dingin. Kalau bukan karena ibumu, kau udah mati di tanganku sekarang. Ia mengangkat tangannya pelan-pelan, penuh ancaman. Jangan cemberut, aku mungkin aja. Belum sempat dia selesai, Junyong langsung mundur panik, Yojin, jangan. Kang Mu menimpali tanpa ampun, sambil mengepalkan tangan, siap menghantam. Junyong langsung berteriak, tunggu. Tapi Kang Mu hanya berkata pelan, 1. Dan seketika itu juga, Junyong menunduk dan berteriak, aku ngerti. Aku pergi. Setelah itu, Junyong menunduk, suaranya lirih, aku bisa saja pergi, tapi sebelum aku pergi, setidaknya beri aku beberapa. Tapi Kang Mu langsung menyela dengan dingin, pergilah. Jadilah baik. Ia menatapnya tajam, lalu menambahkan, jadilah baik pada ibumu, brengsek. Junyong pun terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi dari sana tanpa menoleh. Sementara itu, Yojin hanya menatap punggungnya, dalam hati bergumam, melihat Junyong kembali tanpa daya seperti itu, aku dengan tulus merasa dia menyedihkan. Tapi kemudian pikirannya bercampur, apakah aku ada di posisi untuk mengkritik dia yang menyedihkan? Sebuah keraguan muncul, aku juga sama saja. Sambil menatap layar ponselnya, Yojin bergumam pelan, itu benar-benar menyedihkan. Kang Mu, yang berdiri di sebelahnya, ikut memandangi ponsel itu dan berkata pelan, itu benar. Setelah hening sejenak, Kang Mu menambahkan, aku kira semuanya sudah beres sekarang. Tapi Yojin langsung menyela, kakak, aku mengeluarkan semua koin sekarang. Kang Mu pun langsung menoleh cepat, terkejut, hah. Di tengah perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sunyi, hanya suara jalan yang terdengar samar-samar. Yojin duduk sambil menatap kosong keluar jendela, kemudian bergumam dalam hati. Apa sebenarnya yang telah dilalui oleh Choi Kang Mu, dan kenapa dia begitu terobsesi dengan uang? Aku mendengar sedikit cerita tentang hal itu. Dia benar-benar menjalani hidup seolah tidak ada jalan kembali. Awalnya kupikir dia cuma pria yang gila uang, tapi ternyata ada alasan yang lebih dalam kenapa orang seperti dia sangat membutuhkannya. Tiba-tiba, suara Kang Mu memecah keheningan. Tapi kenapa kau tiba-tiba mengeluarkan semua koinnya? Yojin menoleh, lalu menjawab pelan, kalau dipikir-pikir, kita tersapu oleh hal-hal seperti itu karena koin-koin ini. Tentu saja, koin ini memang pernah menyelamatkan hidupku, tapi aku tidak ingin terus mengkhawatirkan hal ini lagi. Aku ingin hidup normal. Ia menunduk, menatap ponselnya yang masih menyala di tangan, dan menghela napas. Tapi, ini malah semakin meningkat. Sejenak aku merasa, apa-apaan ini? Kemudian, Yojin menatap Kang Mu dan berkata dengan nada agak ragu, ngomong-ngomong, Kak, apa kau mau hidup denganku? Kang Mu langsung menoleh kaget. Apa, kau sudah gila? Yojin buru-buru mengibaskan tangannya dan menjelaskan dengan cepat, enggak, aku enggak bermaksud seperti itu. Maksudku, ia mengambil napas, lalu berkata pelan, ketika aku memeriksanya, aku menemukan bahwa masih ada yang tersisa di komunitas. Aku nggak tahu di mana, kapan, dan bagaimana bahaya akan datang lagi. Lalu, dengan nada serius, dia melanjutkan, jadi, tolong, bersamaku untuk sementara waktu. Tunggu sampai semuanya tenang. Kang Mu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku nggak keberatan. Lalu, Kang Mu pun berkata lagi dengan nada santai, si brengsek yang suka maksa itu terus nawarin gue, jadi, kenapa harus nolak? Yojin langsung menatapnya dengan ekspresi kesal, dasar bodoh. Tapi nada suaranya terdengar hangat. Kalau gitu, bisa kita mampir ke rumah sakit dulu. Kang Mu menoleh heran, rumah sakit? Kenapa? Yojin menjawab serius, kau bekerja dengan mempertaruhkan nyawamu. Jadi kau pantas dapat kompensasi. Setibanya di rumah sakit, Yojin langsung menghampiri resepsionis dan bertanya soal pembayaran. Dalam satu kali pembayaran, katanya, petugas menjawab, ya, termasuk yang sebelumnya.
Lalu Yojin berkata, tolong pastikan semua biaya ke depan ditanggung juga untuk yang ini. Sementara itu, Kang Mu berdiri di belakang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresinya campur aduk antara bingung, terharu, dan menyesal. Saat mereka keluar dari rumah sakit, Yojin berkata sambil menarik napas lega, sungguh melegakan. Mereka bilang dia akan segera bisa bangun. Kang Mu hanya mengangguk kecil, senyum tipis terukir di wajahnya. Benar, aku nggak perlu bayar rumah sakit lagi. Tapi rasanya nyesek juga. Dia juga sempat gerakin jarinya bulan lalu, kau tahu. Ia menatap lurus ke depan lalu melanjutkan, kalau kau nggak lihat harapan, tapi tetap nggak menyerah sampai akhir, ya, itulah keluarga. Kang Mu menoleh dan tersenyum kecil. Terima kasih, katanya. Sambil menatap gedung-gedung di kejauhan, Yojin bergumam dalam diam, meskipun kau tidak melihat harapan, kau tidak menyerah sampai akhir, itulah keluarga. Setelah itu, Yojin pun akhirnya punya tempat tinggal, sebuah rumah kecil yang nyaman, tak jauh dari rumah sakit tempat adik perempuan Choi Kang Mu dirawat. Sementara itu, Kang Mu menyewa jasa rumah duka digital untuk menghapus semua jejak masa lalu Yojin, termasuk data pribadinya dan semua postingan yang terkait dengannya. Begitulah caranya, mereka menutup lembaran lama. Masa-masa damai pun mulai mengalir perlahan, tanpa banyak gangguan. Di suatu malam yang tenang, Kang Mu mendadak berseru dari dalam kamar, "Ah, sial!" Suaranya membuat Yojin yang berada di luar langsung menghampirinya dengan cemas, "Apa? Kenapa? Permainanmu diturunkan." Kang Mu menggeleng frustasi, menatap layar komputernya, "Ini lebih buruk. Postinganmu menyebar ke situs komunitas ibu juga." Yojin mengerutkan kening, situs komunitas ibu. Kang Mu menunjuk layar, ada postingan yang ngebahas gimana anak-anak muda udah main koin dari dulu. Dan parahnya, postingan itu masih ada, meski aku udah hapus orang-orang yang pakai nama panggilan aneh kayak gini. Lihat ini, Yojin mendekat, melihat layar yang menampilkan sebuah postingan lama dari dirinya, dengan akun baru. Kang Mu menghela napas panjang, mereka bahkan nyuruh perusahaan buat nuntut kamu. Gila, apa dia waras? Siapa juga yang posting di komunitas ibu pakai nama kayak gini? Namanya pun aneh. Yojin memperhatikan lebih seksama dan bergumam, Yongsun. Kang Mu pun menoleh cepat, matanya melebar, benar. Bagaimana bisa, itu nama ibuku ya? Kang Mu terdiam sejenak, mengangkat alis dengan ekspresi terkejut, oh my god. Di kamar yang masih diselimuti ketegangan, Kang Mu menatap layar dan berkata pelan, wah, namanya kelihatan kuno juga, ya. Yojin berusaha menenangkan, jangan terlalu khawatir. Mungkin bukan dia, kan? Ia lalu menatap layar dengan lebih serius, apa tidak ada postingan lain? Kang Mu pun menggeser kursor, matanya menyipit, tunggu, masih ada. Wah Jehong, itu dia. Ia menunjuk satu postingan lain dan membacanya pelan, aku kehilangan anakku di taman. Wah Jehong, ada yang tahu tempat ini? Postingan itu memunculkan gambar Yojin, membuat suasana makin tegang. Yojin memandangi layar dengan kaget, lalu berkata pelan, itu benar-benar ibuku. Kang Mu sontak kaget, apa? Serius? Hei, cepat hubungi dia. Tapi Yojin menggigit bibirnya, emosi tertahan. Dia bajingan. Kang Mu terdiam, bingung, hah? Kenapa kau ngomong begitu tentang ibumu? Dengan nada marah dan sedih, Yojin mengepalkan tangannya, dia yang meninggalkanku dulu. Sekarang dia nyari aku karena aku kelihatan udah punya uang. Ini konyol, Kak, kalau nanti ada komentar dari dia lagi, tuntut aja. Kang Mu masih terpaku, kau serius? Yojin menunduk dan menjawab tegas, aku nggak peduli. Kalau dia benar-benar mau nemuin aku, dia pasti udah nemuin aku dari dulu. Wah, sial, kupikir semuanya udah beres, tapi malah muncul masalah lagi. Sambil berkata begitu, Yojin pun berjalan pergi, meninggalkan ruangan dengan perasaan kacau. Beberapa saat kemudian, Kang Mu datang membawa seplastik minuman, lalu berkata dengan nada ringan, Yojin, ayo minum. Yojin yang duduk di sofa menoleh dan bertanya, kenapa tiba-tiba? Kang Mu menjawab santai, karena kau harus minum saat merasa murung. Mereka pun mulai menikmati minuman dan cemilan bersama. Suasana jadi lebih tenang. Kang Mu menatap Yojin sambil berkata dengan lembut, Yojin, kau benar-benar nggak ingin bertemu dengannya. Yojin pun menaruh gelasnya pelan lalu menjawab, Kak, aku nggak merasa itu sesuatu yang perlu dibicarakan. Ia mencoba mengalihkan suasana, ayo kita minum aja. Kang Mu tidak langsung membalas, lalu berkata, Yojin, sesuatu mungkin aja terjadi padamu. Bukankah seharusnya aku juga tahu tentang itu? Ia menatap Yojin dengan serius, lalu melanjutkan, dulu aku juga benci banget sama orang tuaku. Kenapa aku nggak dilahirkan pakai sendok emas? Kenapa hidupku langsung keras dari lahir? Rasanya kayak, aku nggak seharusnya dilahirkan dalam kondisi kayak gini. Kemudian suara Kang Mu mulai pelan, ada getir di nadanya, tapi setelah dewasa, aku mulai ngerti mereka. Dan sekarang, aku jadi gila karena kangen sama ayah dan ibuku. Yojin pun menuangkan minumannya ke dalam gelas dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu berkata pelan, Kak, kau nggak bisa membandingkan mereka dengan orang tuamu. Apa kau pernah dipukul sama ayahmu, bahkan waktu kau nggak salah apa-apa?
Kang Mu menjawab dengan nada keras, kalau aku dipukul saat nggak salah, aku bakal langsung nyerang balik. Yojin pun memalingkan wajah, matanya mulai memerah. Apa kau benar-benar gila? Ayahku itu, dia pakai kekerasan tanpa alasan. Kalaupun ada alasannya, mungkin karena aku lahir. Tapi, merekalah yang melahirkanku. Dia tertawa kecil, tapi getir. Yang lebih konyol lagi, ibuku juga. Lalu, suasana di ruangan mendadak berubah. Ingatannya membawanya kembali ke masa lalu. Saat itu, ayahnya melempar botol keras ke tembok, hampir mengenai ibunya. Suaranya menggema di rumah, "Hei, keparat ini, apa kau suruh bersihin alkohol atau enggak?" Ibunya hanya menjawab lirih, "Hari ini, aku nggak akan bersihin itu." Sementara Yojin kecil hanya bisa memandangi dari balik pintu dengan tubuh gemetar. Lalu, sang ayah kembali berteriak, "Kau ini bangsat, dasar pembohong." Dan ibunya, menunjuk ke arah Yojin, dia yang lari-larian di kamar. Sang ayah pun langsung menghampiri Yojin kecil. Dalam ketakutan, Yojin hanya bisa berkata, "Ah, ayah." Tapi belum sempat dia melanjutkan, pukulan sudah mendarat di kepalanya. Kembali ke masa kini, Yojin menatap Kang Mu dengan mata kosong dan penuh luka, lalu berkata, "Ada juga keluarga kayak gitu." Suaranya pelan tapi menghantam. Kang Mu menghela napas panjang sambil menatap Yojin yang duduk lesu di lantai. "Lalu, apa kau mau hidup seumur hidup tanpa pernah melihat mereka lagi?" Tanyanya pelan. Yojin pun menjawab lirih, "Kau tahu apa yang paling menyebalkan? Kenyataan bahwa, aku masih punya kenangan indah bareng ibuku." Dia menunduk, suaranya bergetar. "Kalau aku mau buang semua hal buruk, aku harus buang semuanya, dengan jelas. Tapi kenapa dia harus menunjukkan cinta juga ke aku?" Sesaat kemudian, dia berkata, "Sial." Kang Mu tetap diam, tapi pandangannya tak lepas dari Yojin. Hingga Yojin mendesah lagi, lebih lemas, sial, dan tubuhnya mulai terkulai di lantai. Kang Mu pun berjalan mendekat, menatapnya sambil berdiri, lalu berkata pelan namun tegas, "Tutup mulutmu, brengsek." Tak lama kemudian, Yojin yang sudah mulai teler berkata dengan suara serak, "Aku pengen makan daging babi." Kang Mu melirik, lalu mengangkat alis, "Gila, kau mau aku pesankan?" "Hah?" Yojin tersenyum setengah sadar, Ibuku masak daging babi yang enak." "Ibu." Kang Mu duduk di sampingnya dan menatap dalam, lalu bergumam sendiri, "Apa yang harus kulakukan sama si brengsek ini?" Dia mengusap wajahnya, lelah, dan berkata lagi, "Akhirnya aku tahu, kenapa kau terus merengek soal hidup yang nggak bahagia itu." Pandangannya tak lepas dari Yojin yang terbaring, rapuh. Pagi itu, suasana kamar terasa berbeda. Yojin terbangun dengan kepala masih agak berat, namun matanya langsung terbuka lebar saat melihat dua sosok di hadapannya, ibunya dan Kang Mu. Ibunya ragu, lalu berkata pelan, "Yojin, ini ibu." Yojin terdiam sejenak, bingung, "Apa ini?" Kang Mu langsung menimpali, "Aku menelepon dia tadi malam, waktu kau tidur. Kupikir, ada kesalahpahaman yang harus diselesaikan." Yojin langsung menegang, "Kak, kenapa kau melewati batas?" Dengan nada tegas, Kang Mu menjawab, "Park Yojin, setidaknya kau harus bicara dulu." Namun Yojin langsung naik pitam, suaranya melengking, "Tendang dia. Cepat, tendang dia keluar. Aku nggak mau lihat wanita bangsat ini di depanku." Ibunya terpaku, air mata hampir jatuh. "Yojin." Kang Mu mendekat, geram, "Woi, bangsat. Kemarin kau cerewet banget sama aku, tapi sekarang bahkan ngomong pun nggak mau." Yojin memaksakan senyum kecil, namun syarat kemarahan. "Oke, bicara. Tentu, ayo kita bicara." Dia menatap ibunya dengan tatapan tajam. "Karena kau udah bawa dia ke sini, tolong, Kak, hajar ibuku." Kang Mu kaget, "Apa?" Dengan senyum sinis, Yojin lanjut, "Kenapa? Bukannya kau suka bicara lewat tubuhmu? Aku bayar 5 juta won." Tiba-tiba Kang Mu kehilangan kesabaran. "Bajingan ini, hei, bangsat," teriaknya sambil mencengkeram kerah baju Yojin. Matanya penuh amarah. "Apa kau gila?" bentaknya. Yojin menjawab dingin, "Aku bilang aku akan memberimu uang. Kau akan melakukan apa saja selama aku membayarmu, kan?" Kang Mu menatapnya tajam. Tidakkah kau merasa malu ngomong begitu?" Tapi Yojin berteriak lagi, semakin tak terkendali, "Itu sebabnya aku bilang jangan bawa dia ke kamar. Kenapa kau ikut campur urusan keluargaku?" Kang Mu menahan napas, rahangnya mengeras. "Kau udah mati sekarang." Namun sebelum hal buruk terjadi, suara ibunya Yojin terdengar, gemetar namun tegas, hentikan, anak muda." Dia melangkah maju dan berkata dengan suara parau, "Yojin, alasan ibu tidak datang waktu itu." Tapi Yojin langsung menyela, "Diamlah. Tolong, pergi saja." Ibunya menggigit bibir, lalu mengeluarkan selembar kertas kecil. "Baiklah, tapi sebelum ibu pergi, ini alamat restoran tempat ibu bekerja. Setidaknya, mampirlah untuk makan." Belum selesai kalimat itu, Yojin langsung merebut kertasnya dengan kasar. Dan sebelum siapapun sempat bicara, Kang Mu bergumam penuh frustasi, "Wah, sial, sungguh, aku benar-benar ingin menghajarnya." Yojin pun merobek-robek kertas itu tanpa ragu. "Henyahlah," teriaknya. Ibunya menatapnya untuk terakhir kali dan berkata lirih, "Tentu saja, Yojin, ibu akan pergi."
Pastikan kau makan dengan baik. Ia pun berbalik, melangkah keluar dengan langkah berat. Yojin, dengan napas memburu, pergi ke arah lain, membiarkan keheningan menggantung di antara mereka yang tersisa. Beberapa saat kemudian, Kang Mu terdengar mengenakan sepatunya dengan kasar. Aku akan keluar, katanya dengan nada kesal. Yojin yang berdiri di belakang bertanya, kemana kau mau pergi? Kang Mu menjawab sambil menatap ke arah pintu, sial, aku gak percaya harus hidup bareng brengsek tak tahu malu kayak gitu. Yojin mencoba menahan, kau gak bisa cuma tiba-tiba. Tapi Kang Mu langsung memotong, suaranya tajam, apa bedanya kau sama si babi itu? Kang Mu menatap Yojin tajam dan berkata, kau bahkan gak tahu gimana caranya berterima kasih pada orang yang melahirkanmu. Kalau kau bisa mengabaikan orang tuamu kayak gitu, kau bahkan bukan manusia. Yojin mengangkat wajahnya sedikit, suaranya bergetar, cuma karena mereka melahirkanku, apa aku harus memaafkan semuanya seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa? Kang Mu menjawab dingin, tahu nggak, hal yang paling menjijikkan menurutku. Saat hidup korban yang diserang justru malah saling bertengkar satu sama lain. Bukankah seharusnya kau marah sama ayahmu yang mukulmu? Kenapa para korban malah saling menyalahkan? Yojin terdiam, pandangannya jatuh ke lantai. Dalam kepalanya, ia kembali ke hari itu. Tubuhnya babak belur, kulitnya membiru, dan ia meringkuk di sudut ruangan. Lalu ibunya menghampiri, menatap dengan mata yang cemas dan suara lirih, Yojin, kamu baik-baik saja. Yojin memandang ibunya dan berkata, Ibu. Ibunya berkata sambil memegang perutnya, aku benar-benar merasa aku bakal mati kalau dipukuli lagi. Yojin bertanya pelan, Ibu, apa ibu nyesel udah melahirkan aku? Ibunya kaget, apa maksudmu? Dengan suara pecah karena tangis, Yojin melanjutkan, aku dengar dari ayah, sebelum aku lahir, ibu udah pernah hamil 2 kali. Tapi semuanya keguguran. Kalau ibu operasi lagi, katanya ibu bisa dalam bahaya. Jadi ibu nggak punya pilihan selain melahirkanku. Ia memandang ayahnya yang tertidur di ranjang, lalu melanjutkan, tapi, kalau aku nggak ada, ayah pasti senang, kan? Ibunya menggenggam tangannya, dan berkata lirih, Yojin, besok, ayo kita keluar. Pagi itu, di taman yang sepi, Yojin duduk diam menatap kotak makan di depannya. Ia berkata pelan, ini, daging. Di sampingnya, ibunya tersenyum lembut, lalu berkata, Yojin. Yojin menoleh, matanya bertemu tatapan ibunya yang kini terlihat lebih tenang dari biasanya. Dengan suara pelan tapi penuh tekad, ibunya berkata, saat orang itu pergi main biliar nanti, ibu akan diam-diam mengemasi barang-barang kita. Yojin, tunggu di sini ya, makanlah. Ibu akan segera kembali. Yojin hanya mengangguk dan berkata, oke. Tapi sebelum beranjak, ibunya menatap Yojin sekali lagi dan berkata, Yojin, ibu sama sekali nggak menyesal sudah melahirkanmu. Ibu bisa bertahan sampai sekarang karena kau ada di sini. Yojin terdiam sejenak, lalu membalas pelan, iya. Ibunya pun berdiri, merapikan pakaiannya, dan sambil melangkah menjauh ia berkata, ibu akan segera kembali. Jadi, jangan pernah kembali ke rumah lagi, apapun yang terjadi. Yojin menjawab, oke, lalu ibunya pun pergi. Di tengah heningnya suasana, Yojin berkata dengan suara berat, waktu itu terakhir kali aku melihat ibuku. Bahkan saat aku sadar aku ditinggalkan, aku tetap menunggunya. Tapi dia nggak pernah datang. Napasnya mulai bergetar, dan ia mengepalkan tangannya, air mata mulai jatuh satu persatu. Aku sadar, akulah yang menghancurkan kebahagiaan ibuku. Makanya dia pergi. Aku, seharusnya nggak dilahirkan. Kata-katanya makin lirih, tapi penuh luka. Mau ayah penyebabnya atau bukan? Ibuku juga penyerang bagiku. Itu sebabnya, sekarang aku nggak khawatir tentang uang. Nggak ada lagi yang bisa mengancamku. Ibuku datang lagi, hanya akan jadi penghalang buat kebahagiaanku. Lalu ia menatap Kang Mu dan berkata pelan, kau mungkin nggak akan mengerti, tapi ada juga keluarga seperti ini. Kang Mu terdiam sebentar, lalu perlahan berdiri dan membuka pintu. Ia berkata, keluarlah. Yojin menoleh, matanya sedikit membelalak, apa kau mau memukulku? Kang Mu menjawab dengan suara datar, keluarlah, hirup udara segar. Saat mereka berjalan pelan di bawah langit malam yang sejuk, Kang Mu mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu melepaskan asapnya perlahan. Benar, katanya, kayaknya aku terlalu ikut campur, seperti yang kau bilang. Maaf, aku nggak akan bahas lagi soal keluargamu di masa depan. Ia menatap ke depan, lalu lanjut, dan soal aku bawa ibumu tanpa bilang dulu, itu kayak kebiasaan jelekku waktu pacaran. Tapi setelah lihat aku memperlakukan ibunya Junyong kayak gitu, terus lihat kau yang merengek soal hidup yang sengsara meski punya uang, aku mikir, apa kau begini karena nggak punya seseorang yang kau sayangi? Aku jadi takut. Yojin diam menunduk, lalu berkata pelan, aku melakukan itu, waktu mabuk. Kang Mu mengangguk, iya, bangsat. Jadi jangan terlalu nyalahin dirimu. Yojin menarik napas, lalu berkata, aku ngerti. Kang Mu tersenyum tipis, lalu nanya, jadi sekarang, apa kau senang? Mungkin, jawab Yojin sambil tersenyum kecil. Kang Mu mengangkat alis, oke. Kalau begitu, aku bakal hajar siapapun yang jadi penghalang kebahagiaanmu nanti.
Yojin tersenyum, ah, iya. Kangmu menambahkan sambil membuang puntung rokok, tapi ku harap hal kayak gitu nggak akan terjadi lagi. Saat itu, dari kejauhan, seseorang sedang mengintip dari balik bayangan. Lalu suara lirih memanggil, Yojin. Saat malam makin larut, suasana di bar itu pun makin ramai. Kangmu dan Yojin duduk berseberangan, dengan minuman di tangan. Yojin melirik gelas Kangmu dan bertanya, untuk apa kau minum minuman keras? Kangmu menyeringai santai dan menjawab, kau aja pamer. Masa aku nggak boleh? Yojin mendesah pelan, lalu berkata, orang tuaku juga begitu. Ayahku dulu ke klub, bawa uang banyak. Ibuku lihat itu, terus dia dekati. Tapi begitu mereka nikah, baru tahu semuanya penipuan. Mereka nikmatin kesenangannya sendiri, nggak tanggung jawab, lalu sok nggak tahu apa-apa. Kangmu menatapnya sebentar, lalu bertanya, kalau mantan pacarmu, gimana ceritanya kalian ketemu? Yojin tersenyum miris, dia pasti suka aku karena aku kelihatan bodoh. Lalu dia muak dan pergi. Nggak ada orang yang deketin aku tanpa tujuan. Bahkan, aku ketemu kau juga karena uang, kan? Ibuku juga sama, mantan pacarku juga begitu. Tiba-tiba, dua perempuan dari belakang mereka menyapa, halo. Salah satunya tersenyum manis dan berkata, haruskah kita nongkrong bareng malam ini? Yojin dan Kangmu pun saling pandang. Yojin berkata, hal yang sama berlaku untuk mereka juga. Salah satu dari mereka berkata dengan suara genit, kita harus minum bersama. Yojin menatap mereka tajam, lalu menjawab dingin, tidak bersama, tapi kami akan minum sendiri. Kalian harus membayar sendiri. Aku tidak ada urusan, jadi silakan pergi. Kangmu ikut menyambung sambil menoleh ke belakang, kami sedang membicarakan hal penting. Namun salah satu dari cewek itu tetap mendekati Yojin dan berkata dengan manja, Opah, jangan seperti itu, nongkrong bareng yuk. Yojin mengerutkan alis, suaranya kini meninggi. Hah, kau membuatku kehilangan nafsu makan. Jadi tolong pergilah, dan jangan sentuh aku sembarangan. Wanita itu pun mundur sambil menggerutu kesal, dia kasar sekali, ujarnya sambil menarik temannya dan pergi menjauh dari meja mereka. Setelah keheningan singkat, Kangmu menghela napas dan menatap Yojin. Kau sudah melakukannya beberapa kali, tapi sekarang kau benar-benar memasang dindingnya. Yojin menatap gelasnya sejenak, sebelum menjawab tajam, kenapa kau pikir mereka mendekatiku duluan? Karena aku minum minuman mahal. Aku muak dengan semua orang yang mendekatiku setelah melihat uangku. Kangmu pun bertanya pelan, menatapnya dalam. Apakah kau mengarahkannya padaku? Sementara suasana bar tetap ramai, di sisi lain dua cewek yang tadi ditolak oleh Yojin dan Kangmu ternyata masih memperhatikan mereka dari kejauhan. Tatapan mereka tajam, seakan menunggu momen yang tepat. Beberapa saat kemudian, Yojin yang mulai terlihat goyah bangkit dari kursinya. Dengan suara sedikit berat, dia berkata, aku harus ke toilet. Kangmu mengangguk pelan. Oke, jangan lama-lama. Yojin pun berjalan menuju toilet, lalu berkata pada dirinya sendiri, aku merasa lebih baik. Aku harus berhenti minum sekarang. Namun sebelum sempat berbalik, tiba-tiba, kedua perempuan tadi sudah berdiri di hadapannya. Raut wajah mereka tampak tidak bersahabat. Apa? Ucap Yojin kaget, sedikit mundur. Lalu salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak keras, orang ini memukulku. Yojin langsung terperangah. Apa? Kapan aku? Kau benar-benar gila. Namun belum sempat ia membela diri lebih jauh, tiba-tiba seorang pria datang dan langsung mencekik leher Yojin dengan sebelah tangan, wajahnya penuh emosi. Bangsat, hei, apa yang kau lakukan sama cewek-cewek ini? Yojin tercekik, berusaha menjelaskan, tidak, aku nggak memukul siapapun. Tapi cewek itu kembali bicara sambil memegangi pundaknya, dia keluar dari kamar mandi dan langsung mendorongku. Pemuda itu semakin marah, benarkah? Dalam hati, Yojin menggertakkan giginya. Bajingan sialan ini, dan pemuda itu pun berteriak lagi, hei, karena bajingan sepertimu, para pria jadi dikutuk. Kau, bangsat, situasi mulai panas. Tiba-tiba Kangmu menggenggam pergelangan tangan pria itu dengan kuat. Dengan tatapan tajam dan nada dingin, ia berkata, kau nggak mau lepasin tanganmu. Pria itu menatap balik, sedikit kaget. Apa kau temannya? Katanya sambil tersenyum kecil mengejek. Jaga temanmu baik-baik. Apa kau nggak malu bertingkah kayak gini di tempat umum? Kangmu menjawab tanpa ragu, jangan bicara informal padaku. Kau akan mati. Dalam hati, Yojin bergumam penuh kekesalan, sial, situasinya makin besar. Tiba-tiba, dua wanita lain muncul dari arah belakang. Salah satunya berseru, tunggu sebentar. Mereka mendekat, salah satunya membawa tongsis dengan ponsel yang menyala merekam. Wanita itu berkata, kami melihatnya. Orang ini nggak melakukan kesalahan apa-apa. Wanita yang sebelumnya memfitnah Yojin langsung membentak, apa yang kau katakan? Dia jelas-jelas memukulku. Namun si perekam menjawab santai, benarkah? Kami sudah merekam sejak awal. Kami melihat kalian menunggu di depan toilet, lalu mendekatinya saat dia keluar. Dia mengangkat ponselnya dan berkata sambil menunjukkannya, mau lihat videonya? Nggak masalah, kan? Pria yang tadi menyerang Yojin tiba-tiba berubah pucat.
Dengan wajah malu dan menyesal, dia berkata, "Ah, maaf, aku terlalu terburu-buru." Yojin masih mencoba menenangkan dirinya, lalu menjawab dengan singkat, "Iya, nggak apa-apa." Lalu, wanita perekam itu menatap tajam ke arah si pemfitnah dan berkata dengan suara tinggi, "View, para wanita dimaki-maki karena wanita pelacur seperti kamu." Si pemfitnah langsung naik darah, "Apa kau bilang?" Sambil melangkah maju, wanita perekam itu juga emosi, "Sialan, kau bajingan." Tanpa diduga, dia langsung mengayunkan tongkat tongsisnya ke muka si pemfitnah. Temannya langsung teriak kaget, "Hei, itu monopod mahal." Wanita yang tadi mukul pun tiba-tiba sadar dan berkata, "Maaf." Saat perjalanan pulang, mereka berjalan santai menyusuri trotoar kota yang mulai sepi. Yojin mendesah pelan dan berkata, "Serius, aku hampir kacau. Hampir menjadi menyebalkan kalau bukan karena gadis-gadis itu." Kangmu, dengan nada santai, menanggapi, "Kau bisa menyingkirkan hal-hal yang menjengkelkan." Yojin mengangkat bahu, "Sial, nggak ada yang baik ketika kau terlibat dalam hal seperti ini." Dia lalu berhenti sejenak dan berkata, "Ayo kita makan sup nasi untuk mengatasi mabuk kita." Kangmu menjawab datar, "Ayo pulang. Kecuali kalau ada Sundae." Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di sebuah restoran sederhana. Di atas meja, sup nasi mengepul, menyebarkan aroma hangat. Kimchi dan berbagai lauk pendamping memenuhi nampan kecil. Yojin mengambil sendok dan memandangi sup Kangmu. "Haruskah aku menaruh kimchi lobak di supmu?" tawarnya. Kangmu langsung menatap tajam, "Jangan berani-berani." Yojin tergelak dan berkata, "Kenapa ini enak sekali?" "Ya." Tiba-tiba, dua wanita yang membela mereka tadi di bar muncul di depan meja mereka. Salah satunya, mengenakan baju putih, tersenyum cerah dan berkata, "Ini benar-benar takdir. Bisakah kami makan bersama kalian?" Yojin sedikit terkejut tapi mengangguk, Iya, sup nasi lobak kimchi pastinya." Wanita berbaju putih itu tertawa kecil, "Selera kita sama," ujarnya sambil tersenyum hangat. Yojin pun mengangguk dan membalas, "Iya." Beberapa saat kemudian, ketika mereka selesai makan dan meja mulai kosong dari piring-piring, Yojin menatap wanita itu dan berkata, "Ini juga takdir, jadi, aku yang akan membayarnya." Wanita itu tampak kaget, "Wow, benarkah?" Tapi detik berikutnya dia menggeleng cepat, "Aku nggak mau." "Hah?" Yojin melongo. Wanita itu buru-buru mengeluarkan kartunya sambil berkata, "Aku yang akan membayar." Dalam hati, Yojin bergumam, "Wow, gadis ini, apa dia benar-benar malaikat?" Sementara itu, Kangmu yang memperhatikan ekspresi Yojin cuma mengangkat alis dan bergumam pelan, "Apa kau benar-benar bodoh?" Beberapa saat kemudian, teman wanita itu mengeluarkan rokok dan menyelipkannya di mulut. Kangmu yang melihat langsung bertanya, "Kau juga merokok?" Wanita itu menjawab santai, "Ya, beri aku korek api." Sementara itu, cewek yang duduk di samping Yojin menoleh dan bertanya, "Oh, kau nggak merokok?" Yojin tersenyum tipis, "Nggak, aku nggak merokok." Suasana pun sempat hening dan agak canggung. Lalu si cewek itu mencoba mencairkan suasana dengan bertanya, "Umurmu berapa?" Yojin menjawab, 25. "Oh, kau lebih tua dariku, aku 23, ucapnya sambil tertawa kecil. "Namamu siapa?" "Park Yojin." "Aku Seo Myunju," katanya sambil tersenyum. "Kau bisa bicara informal padaku, opa?" Yojin agak canggung, lalu menjawab pelan, "Ini kan pertemuan pertama kita, jadi, ngomong informal, ya, mungkin sedikit tidak baik." Myunju berkata, "Benarkah?" Tiba-tiba, Kangmu dan gadis yang satunya menghampiri sambil berkata, "Hei, ayo pergi. Aku sudah selesai ngerokok." Yojin pun menoleh dan menjawab, Iya." Saat hendak beranjak pergi, Yojin menatap Yunju dan berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini." Yunju pun tersenyum dan menjawab, "Kalau kau memang berterima kasih, bisakah kau memberiku nomormu?" Yojin mendadak canggung, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata, "Apa?" Sesampainya di rumah, Kangmu langsung memarahi Yojin, "Tolol, kau bilang nggak ada orang yang bakal mendekatimu tanpa tujuan. Terus sekarang, apa bagusnya ini? Kenapa kau malah kasih nomor teleponmu? Ini semua makin ribet." Dia mendekat lagi dengan wajah kesal, "Apa yang bakal kau lakukan sama semut-semut itu, hah?" Yojin, masih kebingungan, menjawab, "Enggak, ini pertama kalinya aku ngalamin hal kayak gini. Aku bingung aja, tapi ya, kalau dipikir-pikir, bener juga sih. Kenapa cewek kayak dia tiba-tiba tertarik padaku?" Kangmu langsung nyeletuk, "Tipe idealnya pasti cowok pecundang." Yojin memelototkan matanya, "Nggak ada cewek yang punya tipe ideal kayak gitu." Kangmu angkat tangan, "Ya, emang nggak ada. Aku cuma asal ngomong." Yojin lalu rebahan di sofa sambil mendesah panjang, Sial. Dulu waktu ayah dan ibuku masih muda, mereka tuh cakep dua-duanya. Tapi kenapa pas giliran aku malah begini? Minimal dikasihlah sebagian dari penampilan mereka." Lalu Kangmu nyeletuk, "Nggak akan ada habisnya kalau kau cuma mau pacaran sama orang yang penampilannya doang bagus." Yojin langsung menimpali, "Kenapa semua orang ngomong begitu, sih?" Kangmu tertawa kecil, "Ibuku aja pernah bilang, kalau bukan aku, siapa yang mau nikahin orang ini? Dan akhirnya dia nikah sama ayahku."
Yojin heran, serius, Kang Mu mengangguk, untungnya, aku lebih mirip ibu. Adikku juga. Yojin lalu bertanya, emang orang tuamu kaya? Kang Mu jawab santai, enggak juga. Tapi keluarga dari pihak ibuku memang lebih mapan. Yojin makin penasaran, masa sih? Gimana bisa gitu? Kang Mu langsung menoleh, hei, kau ngatain ibuku. Yojin buru-buru gelagapan, enggak, bukan begitu maksudku. Kang Mu lalu nyengir dan berkata, ngomongin soal ibu jadi bikin aku pengen makan masakan rumahan. Yojin mengangguk, serius, oke kita lakuin besok. Keesokan paginya, Yojin dan Kang Mu mendatangi rumah ibu Junyong. Begitu pintu terbuka, wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, kau di sini, Yojin, dan Kang Mu juga. Yojin menyambut hangat, halo, Bu. Bagaimana keadaanmu? Ibu Junyong menjawab pelan, biasa-biasa saja. Sambil memegang daun pintu, Yojin bertanya, apakah pintumu terbuka dengan baik? Ibu Junyong mengangguk sambil tersenyum, tentu saja. Kalian memperbaikinya dengan baik, sekarang pintu itu terbuka tanpa masalah. Bahkan, aku jadi khawatir pencuri bisa masuk. Ia terkekeh kecil, menertawakan pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, dia bertanya ramah, apakah kalian sudah makan? Haruskah aku membuatkan makanan untuk kalian? Yojin tertawa kecil, ya, aku mau, Bu. Kang Mu juga mengangguk, ye, beri aku makanan juga. Beberapa waktu kemudian, mereka pun duduk dan menyantap hidangan hangat yang disajikan. Setelah selesai, dengan kompak mereka berkata, terima kasih atas makanannya. Ibu Junyong tersenyum dan bertanya, apa kalian menikmati makanannya? Senyum hangat tergambar di wajah Yojin dan Kang Mu, suasana pagi itu pun terasa damai dan penuh kehangatan. Setelah itu, Ibu Junyong berkata dengan nada lembut, apakah Junyong baik-baik saja? Yojin pun menjawab sambil tersenyum canggung, aku terus menyuruhnya untuk datang mengunjungimu. Tapi kurasa, dia belum datang. Ibu Junyong mengangguk pelan, menatap jauh keluar jendela. Kurasa dia sibuk dengan pekerjaannya. Yojin kembali tersenyum, sedikit kikuk. Mungkin. Lalu Ibu Junyong melanjutkan dengan suara yang penuh perasaan, itu mengagumkan. Ayahnya dulu mempertaruhkan segalanya, dan aku tidak melakukan apa-apa sebagai orang tuanya. Tapi Junyong bekerja keras mencari uang sendiri. Kemudian, ia menatap Yojin dan berkata lebih serius, kalian juga tidak boleh berjudi, ya. Terutama koin itu, aku dengar itu sedang terkenal sekarang. Dia menggeleng pelan, itu semua judi, loh. Yojin pun tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana yang perlahan menjadi berat. Haha, iya, Bu. Saat mereka hendak pergi dan sudah berada di depan rumah, Yojin berpamitan sambil berkata, kita akan kembali. Ibu Junyong pun menghampiri dan menyerahkan sebuah kantong plastik kepada Kang Mu sambil berkata, Kang Mu, kau meninggalkan ini. Kang Mu tersenyum hangat, aku hampir sedih. Ibu Junyong tertawa kecil, tidak mungkin aku bisa melupakan ini. Lain kali, datanglah bersama Junyong juga. Yojin mengangguk dan berkata, iya, Bu. Tak lama kemudian, mobil pun melaju pergi. Di tengah perjalanan, Kang Mu mulai membuka kantong dan mencicipi makanan dari dalamnya. Sambil mengunyah, dia berkata, haruskah dia mati saja? Yojin menoleh dengan kaget, kenapa kau bicara kasar seperti itu? Kang Mu mendengus, salah siapa coba? Yojin mengernyit bingung, apa? Kang Mu menghela napas, aku bicara tentang Junyong. Dia punya ibu sebaik itu, tapi kenapa dia seperti itu? Sepertinya dia menerima banyak cinta. Yojin pun menatap keluar jendela sambil berkata pelan, berdasarkan standarnya, uang adalah ukuran cinta. Dia orang brengsek yang diberkati. Padahal, tidak ada yang lebih penting dari cinta. Ponsel Yojin tiba-tiba bergetar, dan saat melihat layar, dia terkejut, Seo Yunju. Yojin langsung panik, gadis itu menelpon. Kang Mu melirik sebentar dan santai berkata, jadi apa? Jawablah, bangsat. Dalam hati, Yojin bergumam, si tolol ini. Tapi tetap saja, dia mengangkat telepon itu. Begitu selesai, Kang Mu bertanya dengan ekspresi datar, apa yang dia katakan? Yojin menjawab, dia menyuruhku untuk hangout dengannya. Kang Mu langsung nyeletuk, lihat wajahmu. Yojin pun menutup mulutnya, setengah panik dan setengah bingung, serius, kenapa dia seperti ini? Apa dia menyukaiku? Tapi, bukan begitu. Kenapa dia menyukai pria sepertiku? Karena aku terlihat kaya, padahal aku nggak pakai pakaian mahal waktu itu. Atau dia lihat aku minum-minum sambil ngomong sendiri. Sementara itu, Kang Mu hanya mendengarkannya dengan wajah bosan. Yojin terus mengoceh, kenapa, ya. Sampai akhirnya Kang Mu memotong, hei, berhenti bikin keributan. Dia cuma ngajak hangout. Kenapa jadi sedelusi itu, dasar pecundang. Yojin pun langsung membalas dengan emosi, aku bukan pecundang. Sesampainya di lokasi, Yunju dan temannya sudah lebih dulu tiba. Saat melihat Yojin dan Kang Mu, Yunju langsung menyapa dengan ceria, hai. Yojin membalas, hello. Yunju tertawa kecil, lalu berkata, opa, kita sudah kenal, jadi kau bisa bicara informal sekarang. Yojin agak ragu, haruskah aku? Lalu dia buru-buru mengalihkan topik, jadi, apa yang akan kita lakukan hari ini?
Haruskah kita pergi ke klub? Yunju langsung menolak sambil sedikit cemberut, kenapa harus ke klub? Itu berisik. Sementara itu, teman Yunju menoleh ke Kangmu dan bertanya, haruskah kita juga bicara informal? Kangmu menjawab dengan datar, jangan bicara informal padaku. Kemudian Yunju menghadap Yojin sambil membuka tasnya, hari ini, kita akan. Dia mengeluarkan 2 lembar tiket dari tangannya dan berkata, nonton film. Aku sudah membeli tiketnya. Yojin tersenyum canggung, tentu saja. Tiba-tiba, Yunju menarik lengan Yojin sambil berkata penuh semangat, pasti menyenangkan. Sementara itu, dalam hati Yojin mulai panik, apa yang harus kita beri nama cucu kita? Sedangkan Kangmu hanya mengumpat, pecundang bajingan. Setibanya di bioskop, seorang staf menyambut mereka dengan ramah, selamat datang. Yojin menoleh ke Yunju dan berkata, aku akan membeli popcorn. Yunju tersenyum, beli yang keju, ya. Sementara itu, Kangmu dan teman Yunju sedang ngobrol juga. Teman Yunju berkata, aku mau yang karamel. Kangmu menjawab santai, beli sendiri. Di sela-sela itu, dalam hati Yojin bergumam, waktu aku datang ke bioskop sama mantan pacarku, akulah yang beli semua tiket dan popcornnya. Di sisi lain, teman Yunju berkata ke Kangmu, aku yang beli tiketnya, tahu. Dan di dalam hati, Yunju pun membatin sambil menatap mereka, dia juga biasa masukin jarak tempohnya ke rekening sendiri, itu benar. Setelah menonton film dan keluar dari bioskop, Yunju tampak senang lalu berkata dengan senyum cerah, ini menyenangkan. Yojin mengangguk dan menjawab, ya. Kemudian, Yunju menoleh ke mereka dan berkata lagi, karena kita sudah menonton filmnya, haruskah kita nongkrong 2 lawan 2? Yojin tampak sedikit ragu, haruskah kita? Namun sebelum kalimatnya selesai, Kangmu langsung menyela sambil berkata, omong kosong apa yang kau katakan? Yunju pun segera menjelaskan, itu karena aku ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan Yojin sendiri. Kangmu melirik mereka sebentar dan lalu berkata santai, lakukan di depan sana, aku akan membelakanginya. Yunju tersenyum canggung, lalu dengan suara pelan dan malu-malu berkata, cukup memalukan untuk membicarakannya di sini. Yojin pun hanya bisa menatapnya dengan bingung, jantungnya mulai berdegup kencang, penasaran apa yang akan Yunju katakan. Tiba-tiba, Yojin pun langsung mengeluarkan kartu dari dompetnya dan berkata, Kak, aku akan memberikan kartu namaku, jadi kalian harus pergi bermain bersama. Lalu, sambil melangkah pergi lebih dulu, Yojin berkata santai, sampai jumpa di rumah nanti. Di belakangnya, Kangmu bergumam dalam hati, baiklah, itu bagus untukku, tapi bagaimana kalau semut-semut itu, ya, apa dia akan direbut oleh seorang gadis? Setibanya di sebuah taman di pinggiran kota, Yunju berdiri dan mengangkat tangannya. Wow, pemandangannya cantik, katanya sambil memandangi langit. Sedangkan Yojin yang duduk di bangku taman itu berkata, itu benar. Lalu dia menghadap ke Yunju dan bertanya, Yunju, jadi apa yang ingin kau katakan? Yunju menjawab, dasar pengganggu. Apakah kau benar-benar ingin mendengarnya secepat itu? Lalu Yojin berkata, iya. Kemudian Yunju duduk di dekatnya dan berkata, oke, Kak. Opa Yojin. Lalu Yojin menjawab, iya. Yunju berkata, apakah kau mau? Setelah di rumah, Kangmu menatap Yojin dengan ekspresi serius dan berkata, dia mengajak kencan. Yojin mengangguk pelan dan menjawab, ya, itulah yang terjadi. Tiba-tiba Kangmu menepuk kepalanya dengan cukup keras dan berkata, setan. Yojin meringis sambil mengusap kepalanya yang baru saja ditepuk, kenapa kau memukulku? Kangmu membalas dengan nada kesal, kau bajingan kepala batu. Tidakkah kau pikir itu aneh? Yojin menatapmu bingung, apa? Lalu Kangmu berkata sambil menahan emosi, aku berbicara dengan temannya. Dan saat itu temannya berkata kepadaku, aku tidak tahu. Dia selalu aneh, jadi aku tidak tahu kenapa dia seperti itu. Kangmu melanjutkan, kau juga berpikir itu aneh, kan? Apa yang sebenarnya dia sukai dari pecundang itu? Teman Yunju yang duduk di dekatmu menjawab dengan suara pelan, dia tidak pernah tertarik pada seorang pria, jadi itu cukup aneh. Kangmu langsung menyambar, ngomong kosong. Dia tidak pernah tertarik pada seorang pria, lalu sekarang tiba-tiba menyihir pria itu. Dia pasti seorang pemain. Teman Yunju menatapmu tajam dan berkata, itu bukan sesuatu yang harus kau katakan, meskipun begitu. Yojin menatapmu dan berkata dengan nada getir, kau akan berkeliling lingkungan mengutukku, ya. Kangmu langsung menjawab dengan sinis, itu benar, kau pecundang. Yojin menghela napas pelan, lalu berkata, yah, itu hanya takdir, bukan. Kangmu pun memasang ekspresi mengejek dan membalas dengan tajam, omong kosong. Kenapa? Tanya Yojin. Kangmu menjawab, tidak ada kemungkinan jika kau menciptakan manusia seperti ini. Komentar-komentar yang muncul pasti akan jadi gila. Kau harus punya alasan untuk memahaminya. Yojin menatapnya dan bertanya balik, apa yang kau katakan? Tidak ada kenyataan seperti itu di mana kau bisa mengerti. Lalu dia melanjutkan, suaranya mulai berat, bagaimana beberapa orang terlihat seperti sendok tanah, sementara yang lainnya terlahir sebagai sendok emas. Ada yang terlahir jelek, dan ada yang tampan. Kau bahkan nggak bisa memahami apapun saat kau dilahirkan. Jadi, mengapa kau harus mencari alasannya?
Yojin berdiri dari duduknya, menatap ke bawah dengan tatapan berat. Lalu dia berkata pelan pada Kang Mu, dan kenyataannya tidak lebih masuk akal dari Manwars. Jadi, jangan terlalu meragukannya. Dia juga mungkin seperti ibumu, yang berpikir, siapa yang akan membawanya kalau bukan aku. Kang Mu langsung membalas dengan tajam, ayahku bukan pecundang sepertimu. Yojin tersenyum tipis, lalu menjawab, tapi temannya kelihatan pendiam. Kupikir dia nggak cocok denganmu, tapi kurasa kalian makin dekat. Kang Mu menjawab dengan nada santai, dia keras di malam hari, meskipun. Yojin langsung menoleh cepat dan bertanya dengan bingung, dalam hal apa? Tapi sebelum dijawab, dia langsung mengibaskan tangannya dan berkata, bagaimanapun juga, aku akan pergi kencan besok. Jadi jangan mencariku, bahkan kalau aku nggak kelihatan. Kang Mu mendengus sambil geleng-geleng kepala, wow, kau beneran sakit. Tiba-tiba Yojin tertawa pelan, membuat Kang Mu menatapnya dengan heran dan bertanya, apa kau tertawa? Yojin menjawab sambil tersenyum kecil, jangan terlalu khawatir, Kak. Kang Mu langsung membalas, bagaimana bisa aku nggak khawatir? Kau bahkan belum kenal dia lebih dari 3 hari, tapi dia udah ngajak kencan. Yojin menatap Kang Mu dan berkata dengan nada tenang, apa kau pikir aku nggak bakal sadar, bahkan setelah semua yang aku alami? Kang Mu menjawab cepat, ya. Yojin menarik napas, lalu berkata, malam itu dia minta aku nginep di rumahnya, tapi aku nggak pergi. Kang Mu menatapnya, agak terkejut. Yojin melanjutkan, kau tahu kenapa? Bagaimana kalau aku malah punya kelemahan karena dia? Kau sendiri yang bilang dia mungkin semut, kan? Aku tahu itu. Aku bilang itu semua takdir atau apalah sebelumnya, tapi itu cuma bercanda. Jadi jangan terlalu khawatir. Lalu Kang Mu bertanya pelan, kalau begitu, kenapa kau tetap bertemu dengannya? Yojin menunduk sedikit dan berkata pelan, karena, aku kesepian. Yojin menatap kosong ke depan dan berkata lagi, dia nggak membahayakan aku. Dia cantik, masih muda, dan dia bilang dia menyukaiku. Jadi gimana aku bisa nolak buat ketemu dia? Kang Mu hanya diam mendengarkan. Yojin melanjutkan, kalau nanti aku ngerasa dia bukan orang yang tepat, ya aku bisa putus. Tapi, bagaimanapun juga, aku akan pergi kencan besok. Dia pun berdiri, berjalan ke kamarnya, dan berkata pelan, selamat malam. Dan sejak saat itu, Yojin pun memulai kehidupannya sebagai pria yang berkencan dengan Seo Yunju. Saat sedang berkencan, Yunju menoleh ke arah Yojin dan bertanya dengan lembut, Opa, kau tidak tidur hari ini? Yojin menjawab sambil sedikit tersenyum, aku tidak bisa tidur nyenyak di rumah orang lain. Mendengar itu, Yunju berkata pelan, benarkah? Dalam hati, Yojin bergumam, meskipun ini bukan cara yang seharusnya dilakukan pasangan muda biasa untuk berkencan, waktu tetap berlalu tanpa masalah. Namun, kemudian, di suatu hari yang tenang, Yunju kembali memanggil, Opa. Yojin menoleh, Yunju. Yunju menatapnya dan bertanya, apakah kau yang sudah makan? Yojin menjawab dengan senyum kecil, aku tidak makan karena aku ingin makan bersamamu. Mendengar itu, Yunju tersenyum cerah dan berkata, aku tahu tempat yang bagus. Haruskah kita makan di sana? Yojin langsung menjawab dengan semangat, tentu, tentu. Setibanya mereka di sebuah restoran sederhana, Yunju langsung berkata dengan penuh semangat, daging babi di sini sangat lezat. Yojin pun menoleh dan tersenyum, oh, benarkah? Aku sangat suka daging babi. Namun, tiba-tiba, seorang wanita parubaya muncul dari dalam dapur sambil berkata ramah, selamat datang. Begitu melihat wanita itu, Yojin mendadak terdiam dan wajahnya menegang. Matanya menatap tajam, lalu dia berkata pelan, tegang, hah. Wanita itu pun terkejut dan langsung menatapnya penuh emosi, lalu berkata dengan suara bergetar, Yojin. Yunju yang ada di samping Yojin pun bingung dan bertanya, hah. Kau kenal dia, opah. Air mata langsung mengalir dari mata wanita itu. Yojin, ucapnya lagi, lirih. Sementara itu, Yojin hanya memandangnya dengan tatapan pahit, lalu berkata dengan suara berat, kenyataan jauh lebih tidak masuk akal, aku benar-benar muak. Dengan langkah cepat, Yojin langsung berbalik badan dan berkata tegas, Yunju, ayo kita pergi ke tempat lain. Yunju, yang masih berdiri dengan ekspresi bingung, mencoba menahannya, tapi, tempat ini enak, bukan? Namun belum sempat dijawab, terdengar suara seorang wanita dari dalam restoran. Suaranya lembut tapi terdengar rapuh. Yojin, makanlah sebelum kau pergi, ibu akan membuatkanmu makanan. Yunju pun membelalak, menutup mulutnya dengan tangan. Oh my god, apa kau, ibunya Yojin opa? Dengan refleks sopan, Yunju pun berkata, halo, ibu. Namun sebelum suasana menjadi lebih rumit, Yojin langsung memotong, suaranya tegas dan penuh tekanan, Yunju, aku menyuruhmu keluar. Saat mereka menyusuri jalan pulang, Yunju pelan-pelan bertanya, opa, ada apa? Apakah kau bertengkar dengan ibumu? Yojin menjawab singkat dan dingin, dia bukan ibuku. Yunju masih mencoba memahami, tapi, dia jelas-jelas bilang, ibu akan membuatkanmu makanan, barusan. Yojin menoleh sedikit, lalu berkata dengan suara yang penuh emosi, orang itu tidak berhak menjadi seorang ibu.
Beberapa detik hening, sampai akhirnya Yunju berbicara lagi dari belakang, suaranya pelan, sekarang aku tahu kenapa. Yojin bergumam, hah, Yunju menatap ke depan dan berkata dengan lembut, apakah kau tahu alasan kenapa aku tertarik padamu? Matamu terlihat sangat sedih. Yojin tampak kaget, apa? Alasan macam apa itu? Yunju tersenyum tipis, sebenarnya, aku juga memutuskan kontak dengan orang tuaku. Aku rasa, aku mengerti kenapa aku tertarik padamu. Beberapa saat kemudian, Yunju duduk diam sejenak sebelum akhirnya membuka suara. Dengan nada tenang namun syarat luka, ia memulai pembicaraannya. Ibuku, katanya lirih, dia meninggal setelah melahirkanku. Yojin menoleh, menatapnya tanpa menyela. Setelah itu, aku dibesarkan oleh ayahku. Tapi, ayahku berpikir bahwa kematian ibuku adalah kesalahanku, dan dia mengabaikanku. Yunju menghela napas pelan, matanya menatap kosong ke depan. Jadi, kakekku mengambilku, lanjutnya. Tapi setelah aku bertambah tua dan kakekku meninggal dunia, sekali lagi aku berada di bawah pengasuhan ayahku. Suatu ketika, suara tangis memecah keheningan rumah itu. Ayah Yunju terdengar memanggil-manggil, Cayun, Cayun, kenapa kau meninggalkanku dan pergi duluan? Sambil memeluk erat foto lama, tangisnya makin menjadi. Ia berkata lirih namun penuh amarah, aku jelas-jelas bilang padamu untuk tidak melahirkan, kau, jika bukan karena kau. Tatapannya lalu beralih ke Yunju. Tangannya mengepal, menahan emosi yang begitu dalam. Yunju terdiam sejenak, lalu melanjutkan, setelah itu, aku tidak tahan dengan kekerasan. Aku lari dari rumah. Suara Yunju terdengar gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. Seiring bertambahnya usia, aku mulai sering bekerja paruh waktu. Tapi anehnya, aku terus saja memikirkan ayahku. Seburuk apapun, tetap saja dia orang tuaku. Dia menunduk pelan. Apakah benar memutuskan kontak dengannya? Ia menarik napas dalam-dalam. Hal tentang keluarga itu sangat menakutkan, katanya lirih. Tapi akhirnya, setelah bertanya-tanya sekian lama, aku mencoba menemukannya lagi dan berbicara dengannya. Lalu dengan senyum tipis penuh getir, Yunju mengenang. Saat itu, ayah menatapku dan berkata, Yunju, kau jadi lebih cantik, putriku. Seolah-olah, Cayun muncul lagi di depannya. Air mata menggenang di matanya. Lalu dia menggenggam tanganku dan berkata, terima kasih sudah kembali. Yunju pun tertawa kecil dengan perasaan campur aduk. Ah, sungguh, aku senang memutuskan kontak dengannya dulu. Aku sadar, pikiranku saat itu tidak salah. Lalu Yunju berkata lagi dengan senyum tenang, setelah itu, aku baik-baik saja sekarang. Aku juga nggak terlalu peduli soal itu. Yojin memandangnya dan berkata, aku nggak tahu, kau selalu terlihat cerah, jadi kupikir kau cuma hidup bahagia. Yunju mengangguk pelan, baiklah, meski aku punya masa lalu seperti itu, aku harus tetap hidup bahagia. Kalau kita terus hidup dalam kesedihan, kita akan semakin tenggelam di dalamnya. Masa lalu itu masa lalu. Kalau ada jalan yang lebih baik di depan, ya aku harus ke sana. Ia menatap Yojin dan melanjutkan, kenangan yang menyakitkan itu penting untuk diingat, tapi kita nggak harus terikat pada mereka. Tapi, melihat wajahmu, kamu nggak kelihatan lega. Aku rasa kamu terus kepikiran tentang itu. Bukankah lebih baik bicara dengan ibumu, dan selesaikan semuanya? Jernihkan pikiranmu, seperti aku. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih baik. Lalu, Yunju menggenggam lengan Yojin dengan lembut dan tersenyum, tapi, tetap saja aku senang, sekarang kita bisa saling memahami rasa sakit satu sama lain. Kita bisa terus menjalin hubungan baik ke depannya. Mendengar itu, Yojin pun terdiam sejenak, matanya sedikit redup. Malam itu, setelah pulang dari Gencan bersama Yunju, ia masuk rumah dan berkata pelan, aku pulang. Dia melihat Kangmu dan teman Yunju sedang duduk santai di ruang tamu, bermain game. Kangmu menyahut tanpa berpaling, aku di sini. Sementara cewek teman Yunju menoleh dan tersenyum, halo. Dalam hati, Yojin bergumam, dia benar-benar jadi bagian rumah ini, ya. Sudah seperti domestik banget. Lalu dia bertanya pada Kangmu, Kak, mau nggak nemuin ibunya Junyong sebentar? Kangmu mengangkat kepala sedikit, haruskah? Bukannya dia lagi tidur, tapi Kangmu tetap bangkit juga. Teman Yunju sempat berkata, aku baru aja sampai di sini, loh. Kangmu menjawab, tunggu sebentar ya, aku bakal cepat. Setibanya di rumah ibu Junyong, wanita tua itu menyambut mereka dengan senyum hangat, lalu menatap Yojin dan berkata, kau bertemu ibumu, ya? Yojin mengangguk pelan. Iya, Ibu Junyong berkata, itu bagus. Kau sering mencarinya waktu kau masih kecil. Yojin menghela napas, aku memang sering, tapi kenapa dia tiba-tiba datang? Ibu Junyong tersenyum bijak, kau masih anaknya. Jadi, dia pasti merindukanmu. Sama seperti aku, yang masih merindukan Junyong. Dalam hati, Yojin bergumam melihat bagaimana penampilan Ibu Junyong, betapa hangat dan tulusnya. Ia membayangkan, andai saja ibuku datang menemuiku karena benar-benar merindukanku, bukan karena uang. Tapi pikiran itu membuatnya merasa menyedihkan. Kenapa aku bahkan berpikir seperti itu? Saat hendak pulang, seperti biasa, Ibu Junyong memberikan makanan kepada Kangmu. Kangmu menerima kantong plastik itu dan berkata sambil tersenyum, ini cukup untuk 3 hari.
Saat mereka naik mobil, tiba-tiba Yojin menoleh dan berkata, "Kak, bisa nggak kita mampir ke suatu tempat sebentar?" Kang Mu meliriknya, "Baiklah." Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah restoran kecil. Kang Mu menatap Yojin dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Yojin menjawab singkat, "Iya." Tanpa banyak bicara, mereka masuk ke dalam. Dari dalam, terdengar suara seorang wanita, Ibu Yojin, yang berkata sambil merapikan meja, "Ah, maaf, sekarang sudah waktunya tutup." Namun saat dia melihat Kang Mu dan Yojin berdiri di depan pintu, dia terdiam sejenak. Lalu Yojin berkata dengan tenang, "Apa kau punya waktu, mari kita bicara." Setelah itu, mereka duduk berhadapan di sebuah meja kecil yang sepi. Suasananya agak canggung, tapi tenang. Ibu Yojin memecah keheningan lebih dulu, "Apa kau ingin makan dulu?" Yojin menggeleng pelan, menatap langsung ke matanya. "Permisi, aku tidak datang ke sini untuk makan. Mari kita saling bertanya tentang apa yang perlu kita ketahui." Suaranya tegas, tapi terdengar getir. Sambil menatap ibunya dalam, Yojin bertanya pelan tapi tajam, "Kenapa kau tiba-tiba mencariku?" Ibunya menjawab dengan suara gemetar, "Aku hanya merindukanmu." Yojin menyeringai pahit, "Karena ibu merindukanku, jangan membuatku tertawa. Kalau memang itu alasannya, seharusnya ibu mencariku sejak dulu." Nada suaranya mulai meninggi. "Ini pasti soal uang, kan?" Ia berdiri dan berkata lebih keras, "Ibu datang karena dengar aku sukses dari koin. Itu masalahnya, kan?" Ibunya terdiam, tak bisa menjawab. "Yojin, tenanglah. Bukankah kau bilang ingin bicara dengan ibumu? Beri dia kesempatan untuk bicara. Kalau kau langsung menyerangnya begitu, dia tidak akan bisa mengatakan apapun." Yojin menarik napas panjang, mencoba meredam emosinya, lalu berkata dengan lebih tenang, "Baiklah, katakan padaku, kenapa kau meninggalkanku hari itu?" Lalu, dengan suara lirih dan mata yang tampak jauh menatap masa lalu, Ibu Yojin menjawab, "Baiklah, ketika aku masih kecil, aku dibesarkan oleh bibiku. Setiap hari, aku tumbuh sambil dimarahi, tanpa tahu rasanya dipeluk atau dipuji. Aku tidak pernah menerima cinta dalam hidupku." Ia menarik napas panjang, menahan emosi yang seakan ingin meledak. "Dan ketika aku begitu haus akan cinta, saat itulah aku bertemu ayahmu untuk pertama kalinya. Aku belum dewasa waktu itu, tidak tahu apa-apa tentang cinta sejati. Aku hanya tahu, aku ingin dicintai." Yojin terdiam sejenak, matanya penuh amarah yang ditahan, lalu tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah ibunya. "Apa yang ibu ingin aku lakukan dengan itu, persetan? Apa hubungannya dengan meninggalkanku?" Ia kemudian duduk kembali, menatap tajam. "Ibu ingin aku mengerti karena ibu juga punya masa lalu yang sulit." "Tidak ada hal seperti itu. Ibu bilang, bawa uangnya, lalu kabur, kan?" Ibunya mencoba menahan air mata dan berkata, "Yojin, kau tahu, aku benar-benar ingin bersamamu." Tapi Yojin hanya tersenyum tipis dan dingin. "Jika ibu benar-benar ingin bersama denganku sejak awal, ibu pasti membawa aku, bukan uang itu." Ibunya menundukkan kepala, suaranya pelan, penuh penyesalan. "Ayahmu satu-satunya yang tahu sandi keuangan. Aku harus mencari tahu sendiri. Tapi karena aku tahu kami pasti akan bertengkar lagi, aku meninggalkanmu di luar sana." Lalu Ibu Yojin melanjutkan ceritanya, "Dan setelah itu ayahmu pulang, ayahmu berkata, apa yang dikatakan Jalang ini?" Lalu dia menjawab, "Aku bilang, mari kita bercerai. Dan rekening bank yang kau gunakan, itu uang yang aku dapatkan, jadi beritahu aku sadinya." Lalu ayah Yojin berkata, "Jalang ini sudah gila. Diam, karena aku telah menunda pembayaran biliar. Kau harus pergi ke kamar bos hari ini. Dia bilang dia merindukanmu." Lalu Ibu Yojin menjawab, "Jika kau tidak memberitahuku sadinya, aku akan menuntutmu." Lalu ayah Yojin menjawab, "Jalang sialan ini akan menuntut suaminya." Lalu dia berkata, "Di mana anak itu?" Lalu Ibu Yojin menjawab, "Aku akan mengambil Yojin juga." Lalu ayah Yojin berkata, "Kalian berdua adalah kotoran." Sambil membuka botol minumannya, dia berkata, "Kau pikir kau akan hidup dengan baik jika kau pergi?" Ibu Yojin menatap tajam ke arah suaminya dan menjawab tegas, "Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku yakin Yojin akan lebih bahagia daripada memiliki ayah sepertimu." Ayah Yojin tertawa kecil, nada suaranya mengejek, "Oh my god, kau pikir kau adalah ibu yang baik? Menurutmu, dia akan senang memiliki ibu yang tidak mau dipukuli?" Nada suara Ibu Yojin meninggi, penuh luka dan keberanian yang mulai tumbuh. "Itulah yang aku katakan. Meskipun hanya sekarang, aku akan mencoba untuk mendapatkan diriku sendiri, dan membesarkan seorang anak. Aku tidak akan pernah membuat Yojin tidak bahagia dari sekarang." Ayah Yojin meneguk minumannya perlahan, lalu menatapnya dengan dingin. "Ya, pergi saja, tapi aku akan menemukanmu pada akhirnya. Karena anak itu akan terlihat menyedihkan tanpa ayahnya." Ibu Yojin mengangkat dagunya, matanya tak gentar. "Cobalah datang dan temukan aku. Dan jika kau menghabiskan sepeser pun dari rekening bank." Seketika sebelum Ibu Yojin menyelesaikan ucapannya, botol minuman itu melayang. Ayah Yojin berdiri sambil mengumpat, "Woi, jalan sialan ini. Jalan ini bertingkah seperti keparat sampai akhir.
Dia menendang meja, matanya liar karena amarah. Kau sudah gila ya, karena sudah lama nggak dipukul. Teriaknya sambil melangkah maju dengan kasar. Di mana anak itu? Kau tinggalkan di luar. Hari ini kau benar-benar kacau. Kalian berdua berencana ninggalin aku, ya? Setelah nyedot semuanya dari hidupku. Hari ini, aku akan melatih kalian dengan benar. Tiba-tiba, saat ayah Yojin hendak pergi dengan penuh amarah, ibu Yojin langsung mengambil botol minuman di dekatnya dan membenturkannya ke kepala Yojin. Suara pecahan botol menggema, setengah bagian botol itu hancur berantakan. Ayah Yojin terkejut dan berteriak, "Apa kau sudah gila?" Belum sempat ia bergerak, ibu Yojin berbalik dan dengan mata penuh kebencian, menusukkan potongan botol itu ke tubuh ayah Yojin. Darah langsung mengalir, dan suasana berubah menjadi sunyi menegangkan. Sementara itu, di taman yang tak jauh dari rumah, Yojin kecil duduk tenang di bangku kayu, menghabiskan makannya dan menunggu ibunya sampai akhir. Sementara itu, ibu Yojin terdiam dengan napas memburu, tubuhnya gemetar hebat. Darah yang tercecer di lantai membuatnya terpaku, matanya kosong tapi air mata jatuh perlahan. Ia menyentuh pelipisnya yang terasa berat, kepalanya berdenyut keras. "Aku harus ke Yojin," gumamnya lirih, hampir seperti bisikan, "Yojin, tunggu aku. Ibu akan datang, jadi, tunggu aku." Langkahnya goyah saat ia berjalan menuju pintu, tapi belum sempat meraih pegangan, tubuhnya langsung limbung dan jatuh keras. Ia pingsan, tergeletak tak sadarkan diri, tepat di ambang pintu rumah yang kini penuh kekacauan. Sementara itu, Yojin kecil duduk sendirian di bangku taman, sambil menangis. Ia menunggu ibunya sepanjang malam hingga pagi datang, tapi ibunya tak pernah muncul. Lalu, adegan kembali ke masa sekarang. Yojin berdiri dengan mata berkaca-kaca. Jangan bohong padaku," katanya dengan suara bergetar. Ibu Yojin menatapnya dalam-dalam dan berkata, Ini adalah kebenaran, Yojin. Lihat ini," ucapnya sambil menunjuk bekas luka di kepalanya. "Ini luka yang kudapat malam itu, saat aku kehilangan kendali." Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Ketika aku bangun, aku sudah berada di rumah sakit, dan setelah itu, aku di penjara." Yojin menatapnya tak percaya. "Kapan kau keluar dari penjara?" "1 tahun yang lalu," jawab ibunya pelan. Yojin mengepal tangannya. "Kalau begitu, seharusnya kau langsung mencariku. Apa kau bercanda?" Ibu Yojin menunduk, air matanya mulai mengalir. Aku sebenarnya berniat mati." Ibunya melanjutkan dengan suara bergetar, "Selama masa tahananku yang panjang, satu-satunya hal yang terus kupikirkan adalah, apakah hidup ini masih layak dijalani? Aku pernah bertekad, aku tidak akan menjadi seperti orang tuaku, yang meninggalkanku saat aku masih kecil." Dia terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Tapi nyatanya, aku melakukan hal yang sama. Sama persis dengan yang paling kubenci dalam hidup ini. Aku meninggalkanmu, Yojin, membiarkan anakku sendiri terluka dan sendirian. Aku merasa sangat jijik pada diriku sendiri." Napasnya bergetar saat melanjutkan, "Bahkan setelah aku keluar dari penjara, aku berpikir untuk tidak mencarimu, karena aku merasa, kalaupun aku mencarimu, aku hanya akan menjadi beban. Lalu aku berpikir, ya, mungkin lebih baik aku mati saja." Ia menunduk. "Namun tempat itu, penjara, bukan tempat di mana kau bisa bebas memilih untuk mati. Dan di sanalah aku mulai menyerah. Aku gagal menjadi manusia, gagal menjadi seorang ibu." Tiba-tiba, kenangannya kembali pada satu momen kecil namun mengubah segalanya. Saat itu, seseorang berkata padaku, "Baiklah, akhir-akhir ini kau tidak ada pikiran untuk mati, kan?" Dan aku menjawab, "Ya, aku memutuskan akan mati setelah keluar dari penjara." Ibu Yojin melanjutkan dengan suara pelan namun penuh emosi, "Tapi ketika aku keluar dari penjara, aku pergi ke sebuah toko. Kasir di sana berkata, harganya 3.700 won. Kau butuh tas," ucapnya sambil mengingat momen sederhana yang membekas di benaknya. Tiba-tiba, pandangan ibu Yojin tertuju pada seorang ibu dan anak laki-lakinya yang sedang mengobrol berdua dengan penuh kasih sayang. Tatapannya tak lepas dari mereka. Di balik matanya yang mulai berkaca-kaca, ia berkata lirih, "Saat itu, aku benar-benar ingin hidup. Dan aku sangat merindukan Yojin. Aku ingin melihat Yojin." Dengan perasaan campur aduk, ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Begitulah caraku tahu bahwa kau masih hidup. Dengan uang yang aku kumpulkan dari hasil kerja keras selama di penjara, aku membuka restoran bergaya tenda di pinggir jalan. Karena aku bekerja keras dan membuka toko itu, aku pikir, aku bisa mencari dan menemuimu dengan percaya diri." Wajahnya semakin sendu, matanya mulai basah. "Setahun setelah aku membuka toko itu, aku mencoba mencarimu. Dan saat itulah, aku kebetulan melihat sebuah postingan online." Tangisnya mulai pecah perlahan. Ia mengusap air matanya, berusaha tetap kuat. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Yojin, aku benar-benar ingin mengatakan ini saat aku bertemu denganmu." Ia berdiri perlahan, tubuhnya sedikit menunduk sebagai bentuk permohonan maaf yang dalam. "Nak, karena kau terlahir dari ibu sepertiku, aku benar-benar minta maaf.
Setelah itu, Yojin memegang kepalanya, lalu menoleh ke Kangmu dan berkata pelan, "Hah, kita keluar sebentar. Aku butuh bicara." Mereka berdua pun melangkah keluar, menjauh dari ruangan yang penuh ketegangan. Di luar, Kangmu menyalakan rokoknya, mengisapnya sebentar, lalu berkata sambil menatap ke depan, setelah melihat bekas lukanya, "Ya, memang kelihatannya dia dipukul." Yojin mengangguk perlahan. "Aku juga melihatnya," jawabnya singkat. Kangmu melanjutkan, "Yah, aku yakin dia nggak bohong." Yojin mendesah. "Bahkan kalau itu benar pun, ini tetap masalah." Kangmu menoleh. "Masalah kenapa?" Yojin menatap ke bawah suram. "Aku juga dulu berniat mati. Dan alasanku mirip sama ibuku." Dia tertawa kecut. "Sial, aku seperti legenda. Bisa ngerti rasa seperti itu." Kangmu menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Jadi, sekarang, apa yang akan kau lakukan?" Yojin menggeleng. "Aku nggak bisa memaafkannya." Kangmu menunduk sejenak, lalu bertanya dengan nada serius, "Lalu?" Yojin kembali masuk ke dalam ruangan dan melihat sekeliling. Dengan nada santai, dia bertanya, "Ini sudah ditutup, ya?" Ibunya menjawab pelan, "Ya." Yojin melirik ke dapur dan berkata, "Kalau begitu, ibu tak bisa masak sekarang." Tapi ibunya langsung menjawab, "Tidak, aku bisa." Yojin lalu mendekat dan berkata, "Kalau begitu, bisa buat 1 porsi daging babi pedas." Tiba-tiba dari belakang, Kangmu menyela, 2 porsi. Mereka pun berjalan ke dapur, melihat daging yang sudah disiapkan. Yojin duduk, mengambil sumpit, dan mencicipi 1 suap. Seketika dia meletakkan sumpitnya, menunduk, dan berkata dengan suara bergetar, ibu pikir hanya ibu yang mengalami kesulitan. Tapi aku juga melalui masa-masa yang berat." Air matanya mulai jatuh. Dengan suara pelan, dia lanjut, "Ibu tahu betapa sulitnya hidupku sejak saat itu." Ibunya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Maafkan aku." Yojin pun menangis lebih keras. Dengan suara yang penuh emosi, dia bertanya, "Jadi sekarang ibu nggak akan menghilang lagi seperti dulu, kan?" "Yojin kelihatan jelek banget kalau menangis," kata Kangmu sambil tersenyum kecil. Yojin langsung memalingkan wajah ke arahnya, "Diamlah." Lalu ibunya menatapnya dan berkata penuh hangat, "Ya, ibu akan selalu di sini. Kau bisa datang kapanpun, dan makan saja." Yojin menunduk pelan sambil bergumam, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak bisa langsung memaafkan, karena rasa sakit itu nggak gampang hilang. Tapi, aku akan coba untuk mengerti." Hening sejenak, lalu ibunya menatapnya penuh haru dan berkata lembut, "Makanlah yang banyak, anakku." Di momen itu, suasana yang tegang perlahan meleleh. Kangmu tersenyum kecil dan berkata, "Sepertinya sekarang kita punya 1 tempat lagi buat makan, karena kita keluarga." Lalu ia mencicipi suapan pertama dan berkata sambil nyengir, "Enak banget." Suasana pun terasa lebih hangat, meski air mata masih menggantung di mata mereka. Keesokan harinya, Yunju menghampiri Yojin dengan senyum manis di wajahnya dan berkata, "Wow, bagus sekali. Itu sebabnya aku nyuruh kamu bicara sama dia." Yojin mengangguk pelan, tapi masih terlihat agak ragu. "Ini belum semuanya selesai," katanya. Yunju tetap positif, "Tapi kelihatannya bakal selesai, kan?" Yojin menarik napas dan menjawab, "Ya, aku harap begitu." Dia lalu menatap Yunju dan berkata tulus, "Terima kasih, ini semua karena kamu." Yunju tertawa kecil, "Kalau kamu bersyukur, ayo kita jalan-jalan 2 hari 1 malam." Yojin terkejut dan mengangkat alis, 2 hari 1 malam. "Jadi, kita bakal habisin malam bareng?" Yunju menjawab santai dengan senyum nakal, "Kamu juga tahu itu. Terus, kenapa? Apa masalahnya?" Yojin tertawa kecil lalu mengangguk, "Oke deh, ayo kita jalan-jalan." Yunju pun terlihat lega dan tersenyum lebih lebar, "Syukurlah, aku sempat mikir kamu lagi ngindarin aku." Yojin menatap Yunju dengan bingung dan bertanya pelan, "Apakah aku?" Tiba-tiba, Yunju memalingkan wajah, sedikit memerah. "Selera aku agak unik," katanya gugup. "Jadi, kupikir kau mungkin menyadarinya, dan menghindariku." Yojin mengerutkan dahi, masih belum paham, "Kenapa kau tiba-tiba bicara soal selera?" Yunju menelan ludah, lalu perlahan mendekatkan wajahnya ke Yojin. "Opah Yojin, apakah kau suka diikat?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Lalu, dengan suara lebih pelan lagi, dia menambahkan, "Sejujurnya, aku menyukainya." Yojin yang mendengar itu langsung kaget, matanya membesar. Oh, iya." Nada suaranya antara bingung dan syok, campur aduk, nggak tahu harus respon gimana.